Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia. Banyak keberagaman di pulau tersebut. Hal ini ditandai oleh adanya suku-suku di Pulau Sumatera yang beraneka ragam dari Aceh sampai Lampung. Dari beberapa banyak suku di Pulau Sumatera, kita akan memilih suku Batak untuk dilihat lebih lanjut mengenai 7 unsur kebudayaannya. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Dalam ilmu antropologi studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah bahasa Batak. Bahasa Batak ini terdiri dari atas 5 dialek, yaitu dialek Toba, dialek Mandailing, dialek Simalungun, dialek Papak, dan dialek Karo. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Masyarakat Batak tampak pada perubahan-perubahan musim yang diakibatkan oleh siklus alam, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Perubahan dua jenis musim tersebut dipelajari masyarakat Batak sebagai pengetahuan untuk keperluan bercocok tanam. Selain pengetahuan tentang perubahan musim, masyarakat suku Batak juga menguasai konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting, artinya dalam membantu memudahkan hidup mereka sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, pengobatan, dan sebagainya. Jenis tumbuhan bambu misalnya dimanfaatkan suku masyarakat Batak untuk membuat tabung air. Ranting-ranting kayu menjadi kayu bakar. Sejenis batang kayu dimanfaatkan untuk membuat lesung dan alu, yang kegunaannya untuk menumbuk padi. Pengetahuan tentang beberapa pohon, kulit kayu atau laklak serta batu yang dimanfaatkan masyarakat Batak untuk keperluan makam raja-raja. Sedangkan dari kulit kayu biasanya, masyarakat Batak memanfaatkan untuk menulis ilmu kedukunan, surat menyurat, dan ratapan. Kulit kayu atau laklak tidak ditonjolkan tetapi secara tersirat ada, karena yang menggunakan laklak tersebut hanya seorang datuk. Masyarakat Batak mengetahui dan menguasai kegunaan bagian-bagian tumbuhan dan bebatuan secara efektif dan memanfaatkan untuk acara tergambar pemakaman raja-raja. Upacara pemakaman itu hanya untuk raja-raja, tetua adat, dan para tokoh yang mempunyai kedudukan saja. Hal itu disebabkan pelaksanaan upacara pemakaman membutuhkan dana yang cukup besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang hal yang bagi sebagian besar kita mungkin masih sebuah misteri. Nanti saya ceritakan mengenai ini ada sebuah kitab kuno bertulisan aksara Mandailing yang diperkirakan usianya sekitar 200 sampai 250 tahun. Nanti kita bedah isinya. Secara umum ini disebut dengan Pustaha Laklak. Pustaha Laklak ini disebut dia Pustaha Laklak karena memang Mandailing hanya mengenal dua media penulisan. Pertama yang ditulis di Laklak, karena itu disebut dengan Pustaha Laklak. Satu lagi yang ditulis di sebilah bambu, karena itu disebut dengan Pustaha Bambu. Ya, disebut dia Pustaha Laklak ya karena memang ditulis di kulit kayu yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian susunannya berlipat-lipat. Ya, setiap pustaha tentu saja berbeda jumlah lipatannya, tergantung keinginan si pembuat dan jumlah halaman yang ingin ditulis. Ya, tapi sebelum kita bercerita mengenai ini, kita bercerita sedikit tentang aksara tulak-tulak. Bangsa Mandailing sebenarnya bukan bangsa yang suka bercerita. Kalau di Jawa setiap kerajaan itu memiliki juru tulis yang tugasnya untuk mencatat baik dia perkembangan kerajaan, hal-hal yang menyangkut seluk-beluk kerajaan, bahkan sastra. Tetapi di Mandailing, dalam kebudayaan Mandailing ini, sekalipun dia memiliki aksara tersendiri, tapi aksara Mandailing tidak pernah digunakan untuk menulis cerita-cerita seperti itu. Ini ya. Jadi karena itu sekalipun ada Pustaha Laklak seperti ini, isinya tidak tentang cerita, tidak tentang fiksi sebagaimana kita kenal di dalam, ya katakanlah, serat-serat yang digunakan di Jawa kuno misalnya, ya. Kemudian aksara yang digunakan di dalam naskah ini, naskah klasik ini, menggunakan aksara Mandailing yang tentu saja dia berbeda karakter hurufnya dengan aksara-aksara yang kita kenal di wilayah Tapanuli lainnya, ya katakanlah berbeda dengan aksara Toba, aksara Simalungun, aksara Karo dan lain sebagainya. Ya, tentang lebih mendalam mengenai aksara ini nanti kita kupas di sesi lainnya. Aksara ini sendiri, ya, aksara Pustaha Laklak ini sebenarnya sudah amat sulit ditemukan. Ini ya, kalau diperkirakan sekarang jumlahnya yang ada, baik dia di koleksi museum maupun di koleksi pribadi, cuma tersimpan sekitar 2000 pustaha lagi. Ya, tentu saja masih ada sebenarnya milik pribadi, pustaha pribadi yang tidak terungkap sampai sekarang. Ya, katakanlah pustaha milik Nasution, pustaha milik Marga Lubis dan lain sebagainya. Ya, jadi ini isinya lebih banyak sebenarnya berupa mantra atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia supranatural. Di dalam kebudayaan Mandailing ada yang disebut dengan datu. Datu itu sebenarnya orang yang dianggap memiliki kepandaian bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan, katakanlah, dengan roh-roh leluhur, berkomunikasi dengan hal-hal yang supranatural sifatnya. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Orang Batak adalah patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah, yang dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam berhubungan,
antara yang satu dengan yang lain pada masyarakat Batak, mereka harus mampu menempatkan dirinya dalam struktur itu, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan hubungan kekerabatan di antara sesamanya dengan cara martutur. Hubungan antara satu marga dengan marga lainnya sangat erat. Setelah terjadinya beberapa kelompok kecil yang diakibatkan sebuah perkawinan. Apabila seorang Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan Dongan Sabu Tuha atau mereka yang berasal dari rahim yang sama, garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan. Sistem kekerabatan patrilineal ini menjadi tulang punggung masyarakat Batak yang terdiri atas turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan perempuan menciptakan hubungan besan karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul, bajak, atau tenggala dalam bahasa Karo, tongkat tunggal atau engkol dalam bahasa Karo, sabit atau sabi-sabi, ataupun juga ani-ani. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit sejenis belati, pisau gajah dompak sebilah keris yang panjang, kujur sejenis tombak, dan podang sejenis padang panjang. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos, yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak. Yang kelima, ada sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. Sistem ekonomi atau sistem mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Batak adalah bercocok tanam di sawah. Ada juga yang di ladang seperti Batak Karo, Simalungun, dan Pakpak. Orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo, itu disebut dengan raron, sedangkan bahasa Toba, marsirupan. Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bareng-bareng mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Raron merupakan suatu pranata yang keanggotaannya sangat sukarela dan lamanya berdiri tergantung kepada persetujuan pesertanya, walaupun minimal selama jumlah pesertanya 1 hari. Selain itu, peternakan juga suatu penghasilan yang penting pada orang Batak umumnya. Mereka memelihara kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Kerbau banyak digunakan sebagai binatang penghala dan untuk upacara adat, sedangkan babi dimakan dan untuk pemberian nama adat. Sapi, kambing, ayam dijual di kota-kota, terutama Medan. Yang terakhir, mereka suka menangkap ikan di tepi Danau Toba dan Pulau Samosir. Gak terlalu sering karena disesuaikan dengan musim, misalnya bulan Juli sampai Agustus. Pekerjaan dilakukan laki-laki menggunakan perahu lesung dengan jala, pancing, dan perangkap-perangkap ikan. Setelah itu, dijual di pasar untuk dibawa ke kota-kota seperti Baligo. Yang keenam, sistem religi. Batak telah dipengaruhi oleh beberapa agama, yaitu agama Islam dan agama Protestan, yang masuk sejak permulaan abad ke-19. Agama Islam masuk di Minangkabau sejak tahun 1810. Dan sekarang dianut oleh sebagian besar dari orang Batak Selatan atau Mandailing dan Angkola. Sedangkan agama Kristen disiarkan ke daerah Toba dan Simalungun oleh organisasi penyiar agama dari Jerman sejak tahun 1863 dan ke daerah Karo,
oleh organisasi Belanda pada masa yang sama. Di samping itu, juga ada agama-agama lain dan agama pribumi. Walaupun sebagian besar orang Batak telah menganut Kristen atau Islam, namun banyak konsep-konsep agama aslinya masih hidup, terutama di pedesaan. Hal ini dapat diketahui lewat buku-buku kuno atau pustaka yang berisi silsilah Batak dan dunia makhluk halus. Orang Batak punya konsepsi bahwa alam ini beserta segala isinya diciptakan oleh Dewata atau ompong mula jadi Nabolon. Dia berada di atas langit dan mempunyai nama-nama lain sesuai dengan tugas dan tempat kedudukannya. Dalam hubungan dengan jiwa dan roh, orang Batak mengenal 3 konsep, yaitu Tondi, Sahala, dan Begu. Bangsa Batak memiliki sistem kepercayaan sendiri, terutama di daerah pedesaan masih mempertahankan sistem religi atau kepercayaan tersebut. Orang Batak memiliki konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Dewata mula jadi Nabolon. Ia bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Namun, saat ini agama yang mendominasi bangsa Batak adalah Islam dan Kristen. Tetapi, agama Kristen merupakan agama mayoritas suku Batak saat ini. Yang ketujuh, sistem kesenian. Seni pada masyarakat Batak umumnya meliputi seni sastra, seni musik, seni tari, seni bangunan, seni patung, dan seni kerajinan tangan. Terdapat beberapa seni masyarakat Batak, yaitu upacara margondang. Upacara margondang diadakan untuk menyambut kelahiran anak mereka dan sekaligus mengumumkan kepada warga kampung bahwa dia sudah mempunyai anak. Kata margondang merupakan bentukan dari kata dasar gondang atau gendang yang mendapat awalan me atau bermargondang, menyatakan kata kerja yakni bergendang atau memainkan alat musik gendang. Margondang merupakan suatu kebiasaan masyarakat Batak yang dilakukan dalam suatu upacara tertentu. Tujuan filosofinya adalah untuk mengukuhkan muatan religi acara tersebut karena merupakan kebiasaan yang diwarisi dari leluhur. Tarian tradisional yaitu tari tortor. Tari tortor adalah sebuah tari dari daerah Batak dengan latar belakang falsafah peradatan dan ditarikan dalam suasana khusus serta diiringi oleh gondang atau gendang. Tari ini dilakukan saat perkawinan, memberi nama anak, memasuki rumah baru, upacara menggali kerangka jenazah, pesta sukaria, dan lain sebagainya. Pakaian ulos merupakan pakaian adat suku Batak yang memiliki bentuk selendang. Kain yang digunakan sebagai ulos berasal dari kain tenun. Nilai-nilai yang ada pada peninggalan nenek moyang suku Batak pun masih kental, karena di balik tenunan kain ulos yang indah, terdapat tersembunyi seperti rasa sayang dan penjaga rasa persatuan antar sesama. Ulos adalah kain tenun khas suku Batak. Tak hanya sebatas hasil kerajinan seni budaya saja, kain ulos pun syarat dengan arti dan makna. Sebagian besar masyarakat Tapanuli menganggap kain tenun ulos adalah perlambangan ikatan kasih sayang, lambang kedudukan, dan lambang komunikasi dalam masyarakat adat Batak. Oleh karena itu, kain tenun ulos selalu digunakan dalam setiap upacara, kegiatan, dan berbagai acara dalam adat suku Batak. Misalnya, untuk perkawinan, kelahiran anak, punya rumah baru, sampai acara kematian. Tiap-tiap kain tenun ulos yang dihasilkan memiliki arti dan makna tersendiri, baik bagi pemilik ataupun bagi orang yang menerimanya. Misalnya, ulos Tragidup. Ulos ini adalah kain tenun yang tertinggi derajatnya, sebab pembuatannya sangatlah sulit. Kain tenun ulos jenis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 bagian tengah yang harus terlihat seperti benar-benar lukisan hidup.
Karenanya, ulos jenis ini sering diartikan sebagai ulos yang melambangkan kehidupan dan doa restu untuk kebahagiaan dalam kehidupan. Senjata bolon adalah rumah adat suku Batak yang berbentuk persegi panjang dan masuk dalam kategori rumah panggung. Rumah bolon menjadi Ini tempat umumnya tinggal 13 raja dihuni oleh Sumatera Utara. 4-6 keluarga Seiring berjalannya yang hidup waktu, secara bersama-sama. rumah ini beralih fungsi menjadi Rumah gaya rumah panggung warga sengaja yang biasa dibuat dihuni panggung dari agar 4 memiliki sampai kolong 6 rumah. keluarga. Kolong rumah Bentuk tersebut rumah bolon ini kemudian sendiri digunakan sebagai menyerupai kandang bentuk bagi segi empat hewan yang peliharaan keluar, mereka dan seperti atap babi, yang meloncong ayam, seperti atau pelana kambing. kuda atau punggung kerbau. Bila hendak masuk ke dalam rumah bolon, Untuk tiang kita dari harus rumah melalui bolon sebuah dibuat tangga dari golongan kayu yang berada keras, di bagian yaitu kayu depan rumah. koki. Tangga tersebut memiliki Fondasi jumlah dari anak rumah tangga yang bolon ganjil. menggunakan fondasi Dan saat infak, memasuki rumah yang ini, dimana kita menggunakan akan batu dipaksa kali menunduk sebagai karena tumpuannya. pintu rumahnya yang pendek. Peran fondasi ini Pintu rumah sangat memang penting sengaja untuk dibuat menjaga pendek kestabilan sebuah agar bangunan. tamu menunduk sehingga secara filosofis mereka dianggap menghargai pemilik rumah. Rumah bolon Toba ini banyak sekali Alat musik aramba merupakan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, yang berbentuk bundar dengan semacam bulatan menonjol pada tangannya. kebesaran. Aramba biasanya digantungkan dengan seutas tali pada sebuah palang horizontal. Instrumen ini biasanya dimainkan pada acara-acara adat suku Batak. Rumahnya ini sendiri. Nah, di atas ornamen hoda-hoda ini ada ornamen lagi yang disebut itu si meong-meong. Nah, si meong-meong itu dia tuh gambarnya tuh kayak garis-garis melengkung. Nah, si meong-meong ini dia hanya melambangkan keindahan, melambangkan keindahan dan menambah indah dari rumah adat si bolon ini sendiri. Nah, ornamen selanjutnya ini ada tusuk atau adet-adet. Bentuknya itu melambangkan salah satu organ tubuh wanita, di mana motif ini tuh dilambangkan sebagai simbol kekayaan dan kesuburan. Bisa kita lihat di atas sana, ornamen itu disebut sitompi. Sitompi ini hiasan ukiran berbentuk garis-garis melingkar yang saling berhubungan dengan menyilang. Sitompi ini adalah alat untuk mengikat kerbau pada saat membajak sawah. Nah, sitompi ini tuh melambangkan agar kita hidup saling mengasihi. Ini di atas bisa kita lihat itu yang berbentuk seperti ukuran raksasa atau muka orang, itu disebut singa-singa. Dia itu berbentuk dari raksasa. Lalu ornamen yang berada di samping singa-singa disebut silintong. Silintong ini ukiran spiral berupa pusaran air yang dianggap gerakan garis yaitu indah. Nah, jadi silintong ini tuh melambangkan suatu kekuatan sakti yang dapat melindungi manusia dari segala bahaya.